Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas akhir praktikum ekologi, yaitu mereview jurnal atau menelaah jurnal. Adapun jurnal pertama yang akan kami telah yaitu Genetic Diversity Within and Among Population of Leprosula dan Sorea parvifolia di Indonesia. Tahu keragaman genetik di dalam dan di antara populasi Sorea leprosula dan Sorea parvifolia di Indonesia. Jadi pada jurnal tersebut terdapat pengantar, yaitu Sorea leprosula mic dan Sorea parvifolia adalah hutan dipterokarpa dataran rendah yang paling umum dan tersebar luas di Indonesia, khususnya di Sumatera dan di Kalimantan. Borneo. Kayu dari lebih dari 100 spesies yang termasuk dalam jenis Sorea dibedakan menjadi hanya beberapa nama dagang, yaitu meranti putih, meranti kuning, dan meranti merah tua. Karena eksploitasi untuk kayunya yang sangat berharga, kedua spesies tersebut baru-baru ini sangat terpengaruh oleh deforestasi, fragmentasi hutan, dan pengelola hutan yang tidak lestari, termasuk penebangan selektif. Karena stabilitas dan potensi evolusi suatu spesies bergantung pada variasi genetiknya, maka penting untuk memperoleh pengetahuan tentang jumlah keragaman genetik untuk memberikan informasi untuk pengembangan strategi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk suatu spesies. Pengembangan penanda genetik berbasis asam deoksiribonukleat atau DNA beresolusi tinggi untuk memfasilitasi penilaian keragaman genetik pada spesies tumbuhan. Berbeda dengan data silsilah dan penanda morfologi, fisiologi, sitologi, dan banyak biokimia, penanda molekuler berbasis DNA dapat menangkap atau mengungkap variasi antar aksesi secara langsung pada tingkat DNA dan tidak terpengaruhi oleh faktor lingkungan. Pada jurnal atau penelitian tersebut terdapat bahan, yaitu untuk bahan-bahannya yaitu ada bahan-bahannya. Yang pertama, daun pohon dewasa dan anakan dikumpulkan dari 12 populasi alami besar di Sumatera dan Kalimantan dan satu perkebunan di Jawa yang berlokasi di 7 wilayah. Untuk Sorea leprosula berlokasi di Asialok Sumatera atau AS, Nanjak Makmur Sumatera atau NS, Pasir Mayang Sumatera atau PS, TNBT Sumatera, Seribu Mikusuma Borneo, dan Tering Borneo. Dan untuk S. parvifolia yaitu berlokasi di AS, NS, PS, TSSB sama seperti S. parvifolia Sorea, dan yang terakhir yaitu ada di Batu Ampar Borneo atau BB. Informasi tentang distribusi geografis dan ukuran sampel populasi sampel untuk kedua spesies ditujukan pada lokasi pengumpulan pada masing-masing populasi. Memiliki luas 100 sampai 300 hektar dan jarak minimal 30 meter dipertahankan antara pohon sampel. Ya, terkait jurnal tersebut terdapat metode-metode ada beberapa tahap. Yang pertama DNA ekstraksi, yang kedua ada AFLP analis, dan yang ketiga ada data analisis. Itu untuk cara kerja yang pertama atau langkah yang pertama yaitu adalah ekstraksi DNA. Jadi pada ekstraksi DNA ini DNA genom total akan diekstraksi dari irisan kecil atau sekitar 2 cm kuadrat jaringan daun kering mengikuti protokol denasi 96 Prentkit dari pabrikan Jerman. Kemudian 5 mikroliter DNA dipisahkan secara elektroforesis pada gel agarosa 0,8% pada 0,8%. Pada 100 volt dan buffer asam triasetat etilnediametrik asetik divisualisasikan dengan pewarnaan dengan etidium bromida dan difoto dalam sinar ultraviolet untuk memeriksa kuantitas dan kualitas DNA. Adapun DNA tersebut hasil ekstraksi disimpan pada suhu min 20 derajat Celcius. Lalu langkah yang kedua itu adalah AFLP analisis atau analisis AFLP. Analisis AFLP ini dilakukan sesuai dengan protokol FUS dengan sedikit modifikasi. DNA genom total dari setiap sampel dicerna secara bersamaan dengan dua enzim restriksi, EcoRL dan M-cell. Adaptor EcoRL dan M-cell untai ganda diikat ke ujung fragmen restriksi untuk menghasilkan DNA template untuk amplifikasi reaksi berantai polimerase atau PCR yang terdiri dari dua angka berturut-turut.
Amplifikasi preselektif merupakan berikut fragmen DNA yang dibatasi dengan kombinasi primer E01 dan M03. Masing-masing memiliki satu nukleotida selektif A dan G. Pun produk-produk ini digunakan untuk amplifikasi selektif dengan kombinasi primer E35 atau M63. Lalu langkah yang ketiga itu adalah data analisis atau analisis data. Jadi setiap pita dalam pola sidik jari AFLP dianggap sebagai lokus diduga terpisah. Hanya lokus dengan pita yang diperkuat dengan jelas, yang dipilih secara manual dan diberi skor untuk tanda 1 dan tidak adanya untuk tanda 0. Kemudian matriks biner fenotip AFLP dikumpulkan untuk menganalisis. Dan uji ekstrak untuk disequilibrium keterkaitan untuk semua pasangan penanda di setiap populasi yang diterapkan dalam program R-Legurin. Parameter genetik tersebut akan dihitung menggunakan program PopGen dengan asumsi keseimbangan Hardy-Weinberg, termasuk presentase lokus polimorfik terlepas dari pita. Selanjutnya adalah hasil. Jadi terkait jurnal tersebut memiliki hasil. Yaitu hasil yang pertama adalah keterkaitan tentang ketidakseimbangan hubungan. Pada jurnal tersebut, ketidakseimbangan keterkaitan untuk semua pasangan penanda diuji pada setiap populasi S. leprosula dan S. parvivola. Itu presentasi lokus terkait dalam ketidakseimbangan keterikatan yang signifikan. Per lokus polimorfik adalah 5,4% pada S. leprosula dan 9,5% pada S. parvivolia, menunjukkan independensi sebagian besar penanda AFLP atau cakupan genetik baik. Terus selanjutnya terkait keragaman genetik. Jadi sebanyak 56 band yang jelas dan dapat diulang diberi skor dengan ukuran mulai dari 63 hingga 483 BP. Keanekaragaman tersebut bervariasi antar populasi antar spesies S. leprosula dan S. parvivolia. Secara umum, pada tingkat populasi S. leprosula menunjukkan variasi genetik yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan populasi S. parvivolia. Dan pada tingkat spesies S. leprosula juga memiliki nilai keanekaragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan S. parvivolia. Di tingkat regional, Asiolog Sumatera memiliki nilai keanekaragaman tertinggi dari semua parameter, baik untuk S. leprosula maupun S. parvivolia. Sedangkan dari Borneo atau TNBT, Sumatera masing-masing memiliki nilai keanekaragaman terendah pada S. leprosula dan S. parvivolia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil dari genetik struktur pada Sorea leprosola dan Sorea parvifolia. Yang pertama, Amorfa pada 3 tingkat hierarki yang dilakukan untuk Sorea leprosola dan Sorea parvifolia secara bersama-sama mengungkapkan bahwa 44,1% dari total variasi itu disebabkan oleh perbedaan antara kedua spesies. Dan nilai ini lebih tinggi daripada dua faktor lainnya, yaitu variasi dalam populasi dengan nilai 38,1% dan variasi populasi dalam spesies dengan nilai 17,8%. Selanjutnya, Amorfa pada 2 atau 3 tingkat hierarki yang dilakukan secara terpisah untuk Sorea leprosula dan Sorea parvifolia. Untuk yang sekarang Amorfanya secara terpisah menunjukkan bahwa bagian utama dari variasi total berada di dalam populasi. Nah, pada 2 tingkat hierarkis, variasi dalam populasi pada Sorea leprosola dengan nilai 70,2% lebih tinggi daripada Sorea parvifolia dengan nilai 66,2%. Nah, selanjutnya untuk variasi antar populasi pada Sorea leprosula itu 29,8% lebih rendah daripada Sorea parvifolia dengan nilai 33,8%. Selanjutnya, pada 3 tingkat hierarki berdasarkan wilayah geografis atau pulau, proporsi signifikan dari variasi total S Sorea leprosola dengan nilai 30,2% disebabkan oleh perbedaan antar pulau. Nah, sedangkan variasi antara pulau tidak signifikan pada spesies Sorea parvifolia dengan nilai 10,2% dengan nilai P 0,073. Contohnya jarak genetik diindikasikan menggunakan matriks populasi berpasangan dari jarak genetik nih. Jarak terbesar yaitu 0,386 ditemukan antara populasi kedua spesies, yaitu Sorea leprosula Sorea leprosula SB dengan Sorea parvifolia BB. Nah, untuk yang terkecil, nilai yang terkecil adalah 0,014 antara populasi Sorea leprosula tipe HA dan juga tipe TS. Nah, untuk range-nya, range untuk Sorea leprosula ada pada 0,014 hingga 0,141.
Dan untuk Sorea parvifolia ada pada 0,022 hingga 0,176. Banyak 13 populasi dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama sesuai dengan Sorea leprosula dan yang kedua sesuai dengan Sorea parvifolia. Pada kelompok Sorea leprosula, populasi Sorea leprosula HA dan Sorea leprosula TS merupakan yang paling mirip secara genetik. Lalu dua populasi dari Kalimantan yaitu tipe TB dan tipe SB berbeda secara jelas dari populasi lainnya dan menunjukkan hubungan yang erat satu sama lain. Lalu populasi yang ditanam yaitu Sorea leprosula HA dari Jawa mengelompok dengan populasi dari Sumatera, menunjukkan kemungkinan habitat alaminya di Sumatera. Nah, lalu yang lain yaitu Sorea leprosula tipe AS dipisahkan dari populasi lain dari kelompok Sumatera. Pada kelompok Sorea parvifolia, populasi Sorea parvifolia PS dan Sorea parvifolia NS merupakan yang paling unik secara genetik. Lalu dua populasi dari Kalimantan yaitu tipe SB dan tipe BB membentuk klaster bersama dengan populasi tambahan dari Sumatera yaitu Sorea parvifolia dan tipe TS dan dipisahkan dari populasi yang tersisa dari Sumatera. Selanjutnya ada jurnal dari Silviculture Tropica dengan jangan judul Keragaman Genetik Mindi Melia azedarach pada hutan rakyat di Jawa Barat dengan penanda mikrosatelit. Adapun pendahuluannya itu, Mindi atau Melia azedarach merupakan salah satu jenis alternatif pengganti kayu berkualitas. Saat itu, kayu berkualitas tinggi sudah mulai sulit untuk ditemukan dan harganya pun sangat mahal karena permintaan pasar yang semakin meningkat. Nah, pada industri kerajinan mebel di Jepara, kayu mindi ini digunakan sebagai salah satu pengganti kayu jati ketika pasokannya berkurang. Nah, selain kayunya ini, daun, akar, dan kulit serta bunga mindi ini dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan pestisida alami. Menurut Pramol 2012, mindi ini merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki prospek bagus untuk dikembangkan di hutan rakyat. Nah, mindi ini juga mampu beradaptasi pada perbedaan kondisi lingkungan tumbuhan yang luas. Nah, salah satu cara faktor yang mempengaruhi produktivitas hutan adalah penggunaan benih yang berkualitas. Namun, benihnya ini masih sulit untuk didapatkan karena keterbatasan jumlah sumber benih. Salah satu cara membangun sumber benih adalah membangun hutan atau memanfaatkan hutan yang sudah ada. Saat ini, keberadaan hutan rakyat dapat berfungsi sebagai alternatif pilihan sumber benih. Asal sumber benih ini merupakan salah satu penentu kualitas benih yang diharapkan mampu menghasilkan bibit yang berkualitas pula. Akan tetapi, informasi tentang kualitas sumber benih di hutan rakyat ini saat ini masih kurang, dan pengembangan hutan rakyat dengan jenis midi ini perlu ditunjang dengan penyediaan benih yang bermutu tinggi, baik mutu fisik, fisiologi, maupun genetik. Nah, mutu genetik ini merupakan penampilan benih murni dari spesies tertentu yang menunjukkan identitas keragaman genetik dari tanaman induknya. Nah, penggolongan keragaman genetik ini terbagi menjadi dua, yaitu dalam populasi dan antar populasi. Dan keragaman dalam populasi ini juga menggambarkan perbedaan gen yang terkandung dalam individu suatu populasi dan berhubungan erat dengan kemampuan beradaptasi. Sedangkan keragaman antar populasi ini menggambarkan beberapa parameter genetik, yaitu jarak genetik dan pembagian variasi genetik serta pengelompokan klaster antar populasi. Selanjutnya, keragaman genetik ini merupakan sumber benih yang dapat dideteksi dengan beberapa metode antara lain dengan menggunakan marka DNA, misalnya RAPD dan mikrosatelit. Nah, kegunaan dari teknik analisis menggunakan marka RAPD ini adalah kualitas DNA yang dibutuhkan sedikit, hemat biaya, dan mudah dipelajari, serta primer yang diperlukan sudah banyak dikomersialisasikan. Namun teknik RAPD ini mempunyai beberapa kelemahan konsentrasi DNA.
mempunyai beberapa kelemahan antara lain, sangat sensitif terhadap variasi konsentrasi DNA dan memerlukan konsentrasi primer serta kondisi siklus suhu yang optimal pada saat pengujian. Nah, kelebihan dari teknik mikrosatelit ini yaitu bersifat polimorfik, dan juga penanda genetik yang sangat baik untuk studi keragaman genetik dalam berbagai tanaman. Selanjutnya ada bahan dan metode, yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juli 2013 sampai Agustus 2014. Nah, pengambilan sampel penelitian ini berupa daun yang dilaksanakan pada bulan Juli 2013 di 6 hutan rakyat di Jawa Barat, yaitu Hutan Nagrek Bogor, Hutan Sukakarya Bogor, dan Hutan Lenggokuni Purwakarta, Padasari Sumedang, dan Gambung Bandung, dan Babakan Rema Kuningan. Nah, adapun alat dan bahan yang harus digunakan yaitu bahan tanaman seperti sampel berupa daun tanaman mindi yang berasal dari 6 lokasi hutan rakyat mindi di Jawa Barat dan dari 5 kabupaten, dan pada masing-masing lokasi diambil 20 sampel dari pohon, dan pengambilan sampel ini sebanyak 20 diasumsikan sebagai mewakili setiap lokasi penelitian yang sudah dilaporkan. Adapun alat dan bahannya itu, yang pertama ada ekstrak DNA, elektroforesis, PCR, dan juga daftar-daftar komposisi alat dan bahan yang digunakan. Berikut merupakan prosedur kerja, yaitu yang pertama ada sampling. Nah, daun mini ini pada tiap lokasinya diambil secara acak pada pohon-pohon yang mempunyai fenotip baik untuk dijadikan sebagai pohon induk seperti disarankan oleh Mula Warman 2022, yaitu sampel daun diambil dari 20 pohon dengan diameter pohon lebih dari 20 cm, dan pada setiap lokasi ini jaraknya rata-rata 5 meter. Pada masing-masing pohon diambil satu sampel daun dengan cara memanjat. Daun ini digeser dan diambil, kemudian dimasukkan dalam plastik clip. Plastik clip yang berisi daun ini dimasukkan dalam ice box yang berisi dry ice. Penyimpanan sampel selama di lapangan dengan dry ice ini bertujuan agar daun tetap segar sampai di laboratorium. Selanjutnya ada ekstraksi DNA, di mana ekstraksi DNA ini merupakan metode dari CTAB, dan ekstraksi DNA ini telah dimodifikasikan untuk mendapatkan DNA dengan kualitas lebih tinggi, serta ekstraksi dilakukan dengan metode kit, yaitu selanjutnya ada uji kualitas DNA, di mana langkah pertama pada uji kualitas DNA untuk menyiapkan gel agaros sebesar 1% atau 0,33 gram agaros dalam 33 mili buffer teh. Nah, untuk proses elektroforesis ini ditambahkan buffer TE 50 pada pelet DNA lalu disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. Nah, pelet DNA ini diambil sebanyak 3 mikroliter dan ditambahkan 2 mikroliter. Nah, campuran pelet DNA ini dan BJ dimasukkan ke dalam gel agaros dan direndam dalam larutan ETBR selama 15 menit, lalu difoto UV transilumeternya dengan model TFQ 20 lm. Selanjutnya ada mikrosatelit, di mana DNA hasil ekstraksi ini diencerkan 100 kali menggunakan aquabides. Nah, perbandingan antara DNA dan aquabides ini yaitu 20 mikroliter aquabides dan 1 mikroliter DNA. Nah, reaksi PCR mikrosatelit ini dilakukan dengan mesin AB, dan komposisi bahan untuk reaksi PCR mikrosatelit ini merupakan jenis mindi, dan dalam penelitian ini menggunakan primer dari jenis lainnya, yaitu famili yang satu famili dengan mindi, yaitu Mimba, yang mengacu pada
Bonton. Dan primer mikrosatelit ini digunakan dalam penelitian untuk disajikan sebagai amplifikasi silang primer mikrosatelit NIMBA ke MINDI. Dalam penelitian ini mengacu pada ABALOS 2009 yaitu Costa et al. 2013 dan Lemes et al. 2011. Elektroforesis mikrosatelit ini menggunakan gel ventrikal poliakrilamid dengan komposisi gel seperti akrilamid, bisakrilamid, TBE 1 kali, dan Aquades yang dicampur dalam tabung Erlenmeyer lalu dikocok selama 15 menit. Kemudian pada menit ke-10 dimasukkan termet. Nah, pada menit ke-14 dimasukkan APS dan pada menit ke-15 larutan dalam tabung Erlenmeyer dimasukkan ke dalam pasangan kecap polikrilamid. Kemudian ditunggu sampai larutan memadat menjadi gel. Nah, kegiatan elektroforesis ini dilakukan pada tegangan listrik 350 volt, arus 40 mA dan daya 80 watt selama 75 menit dengan buffer ironing TBE 1 kali. Nah, pewarnaan gel ini dilakukan dengan pewarnaan silver nitrat. Pewarnaan ini terdiri atas 4 bak perendaman secara berurutan. Bak 1 sampai bak 4 ini menjadi pewarnaan yang sudah dilakukan akan didokumentasi. Berikut adalah analisis data di mana keragaman dalam populasi ini yaitu dokumentasi DNA hasil PCR mikrosatelit dianalisis dengan melakukan scoring pola pita yang muncul. Nah, hasil dari interpretasi foto ini kemudian dianalisis menggunakan software. Lalu hasil softwarenya ini menampilkan beberapa parameter untuk mengetahui keragaman dalam satu populasi yaitu nilai PLP dan HE. Nah, selanjutnya ada keragaman antar populasi di mana data jarak genetik yang dihasilkan dalam PopGen digunakan untuk analisis gerombol pada metode UPE-GMA dan menghasilkan dendrogram hubungan kekerabatan, serta populasi dalam satu klaster ini menunjukkan kerabatan yang dekat, serta analisis PCOA-nya digunakan menggunakan software GenAlex. Kemudian dianalisis struktur perbedaan antar populasi yang digunakan menggunakan software struktur versi 2.3.3. Baik, selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini, yang pertama itu terkait keragaman genetik dalam populasi, di mana peubah yang digunakan untuk mencirikan genetik dalam populasi yaitu persentase polimorfik atau PLP, rata-rata jumlah aler per lokus yaitu A per L, dan variasi genetik atau HE. Nah, hasil penelitian ini didapatkan PLP sebesar 91,67%. Hal ini menunjukkan bahwa primer atau lokus mikrosatelit yang digunakan bersifat polimorfik, yaitu sekurang-kurangnya ada 2 varian alel yang berbeda yang mampu membedakan antar individu. Nah, di mana rata-rata jumlah alel per lokus ini sebesar 2.750 dan rata-rata keragaman genetik atau HE sebesar 0,366. Nah, nilai keragaman genetik tersebut dikategorikan pada keragaman sedang, di mana menurut Wissing tahun 2005, keragaman genetik berkisar 0 sampai 1, di mana semakin mendekati 1, maka keragaman suatu populasi dikatakan tinggi, dan sebaliknya semakin mendekati 0, keragamannya itu termasuk rendah. Lalu, dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa dari 6 populasi yang diamati, keragaman genetik tertinggi yaitu pada populasi Padasari, yaitu dengan HE 0,454 dan terendah pada babakan Rema sebesar 0,269. Nah, tinggi rendahnya keragaman dalam populasi ini dapat dipengaruhi oleh pola sebaran tanaman, khususnya di hutan rakyat yang umumnya
tanaman tersebar dengan jumlah yang terbatas. Nah, populasi Mindi di Babakan Remah merupakan areal yang berdekatan dengan perkebunan teh. Jadi, diduga tegakan Mindi di lahan masyarakat berasal dari area perkebunan yang hanya dikelola satu pengelola. Oleh karena itu, keragaman genetik Mindi di Babakan Remah ini tergolong rendah. Nah, adapun populasi Mindi di Padasari yang tersebar pada berbagai tipe dan pemilik lahan dengan sejarah penanaman yang bervariasi dan cenderung menghasilkan musim buah yang bervariasi serta diduga cenderung variasi genetiknya ini lebih tinggi gitu. Nah, selain itu musim buah populasi Mindi di Babakan Remah ini tergolong serentak, di mana musim buah yang serentak ini diduga karena populasi Babakan Remah mempunyai keragaman genetik yang rendah. Lalu yang kedua yaitu terkait keragaman genetik antar populasi. Adapun peubah yang digunakan untuk mencirikan variasi genetik antar populasi yaitu pembagian variasi genetik, jarak genetik, dan analisis klaster atau kelompok, di mana perbedaan genetik dari 2 atau lebih populasi pada umumnya dianalisis dengan sebuah matrik di mana elemen-elemennya berupa jarak genetik dan pasangan kombinasi dari masing-masing populasi. Jarak genetik ini mengukur perbedaan struktur genetik antar populasi pada suatu lokus gen tertentu. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jarak genetik terjauh yaitu pada populasi Nagrak dan Legokuni, sedangkan jarak genetik terdekat adalah Nagrak dan Padasari, sehingga populasi Nagrak dan Legokuni ini mempunyai kekerabatan yang jauh, sedangkan populasi Nagrak dan Padasari mempunyai kekerabatan yang dekat. Selanjutnya, pada penelitian ini melaporkan bahwa Mindi di Gambung, Sukakarya, dan Legokuni merupakan bagian atau berdekatan dengan perkebunan teh seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga kemungkinan sumber bibit Mindi yang ada di lahan masyarakat berawal dari area perkebunan atau dapat dikatakan dari satu sumber gitu. Nah, oleh karena itu, jarak genetik dari populasi tersebut cukup dekat, berbeda dengan populasi Nagrak dan Padasari, di mana di daerah tersebut tidak terdapat perkebunan sehingga mempunyai struktur genetik yang cukup berbeda dengan populasi lainnya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi keragaman genetik ialah sistem perkawinan, di mana efek dari perkawinan yang tidak acak pada frekuensi genotip dapat diukur dengan membandingkan frekuensi heterozigositas harapan Hardy-Weinberg yang diasumsikan bahwa kawin acak dengan frekuensi heterozigositas yang diamati dalam suatu populasi. Nah, besaran tersebut disebut indeks fiksasi. Nah, dari hal tersebut, hasil penelitian didapatkan nilai indeks fiksasi pada semua lokus bernilai negatif dengan rata-rata minus 0,6328. Hal ini menunjukkan bahwa lokus gen secara keseluruhan tidak menunjukkan kelebihan homozigot. Nah, perbedaan genetik antar populasi dievaluasi dengan menghitung nilai FST. Rata-rata nilai perbedaan genetik antar populasi atau FST maksudnya. Nah, didapatkan nilai 0,303. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbedaan genetik antar populasi Mindi sebesar 30%. Nah, hasil nilai indeks ini dilampirkan pada tabel. Lalu berdasarkan tampilan struktur populasi, hampir semua populasi mempunyai struktur yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa gen pool semua populasi Mindi dalam penelitian ini berasal dari satu sumber. Lalu bahasan yang dibahas dalam
penelitian ini yang terakhir yaitu terkait potensi sumber benih di hutan rakyat Jawa Barat. Nah, sumber benih ini merupakan areal atau tempat di mana koleksi benih dilakukan. Adapun perbedaan genetik antar sumber benih akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pembangunan hutan. Nah, menurut Santoso tahun 2011, salah satu permasalahan dalam penanaman adalah sumber benih dengan kualitas genetik tinggi yang masih sangat sedikit. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis genetik menunjukkan tingkat keragaman genetik yang ada di dalam maupun antar populasi dapat mengindikasikan bagaimana sumber daya genetik dari tanaman mindi hutan rakyat di daerah Jawa Barat. Nah, berdasarkan hasil penelitian, keragaman genetik populasi mindi rata-rata yaitu sebesar 0,366. Hasil ini menunjukkan keragaman genetik tanaman mindi di hutan rakyat tergolong sedang. Lalu untuk sumber benih hendaknya dibangun dengan mutu setinggi mungkin dan keragaman genetik setinggi mungkin. Berdasarkan hasil penelitian Mindi di Nagrak, Padasari, Legokuni, Sukakarya, dan Gambung dalam penelitian ini masih direkomendasikan sebagai sumber benih, di mana pembangunan hutan rakyat sebaiknya juga memperhatikan kekerabatan antar populasi. Populasi yang berkekerabatan dekat hendaknya tidak ditanam berdekatan, misalnya seperti tadi, yaitu ada populasi Nagrek dan Padasari. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan inbreeding, berbeda halnya dengan populasi Nagrak dan Legokuni yang mempunyai kekerabatan jauh. Sumber benih dari kedua populasi tersebut dapat ditanam secara berdekatan. Baik, yang selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, keragaman genetik dalam populasi atau HM mindi hutan rakyat di Jawa Barat dengan penanda mikrosatelit sebesar 0,366 yang merupakan tergolong sedang. Dengan keragaman genetik tertinggi ialah populasi Padasari dengan HE 0,454 dan terendah adalah Babakan Rema dengan HE 0,269. Di mana berdasarkan nilai jarak genetik, analisis gerombol atau dendrogram, dan PCOA menunjukkan ada 3 pengelompokan populasi mindi. Klaster pertama yaitu terdiri atas Nagrak dan Padasari, klaster kedua Babakan Rema, Gambung, dan Sukakarya, serta klaster ketiga yaitu hanya populasi Legokuni, di mana jarak genetik terjauh seperti yang tadi sudah disebutkan. Jarak terjauh genetik yaitu pada populasi Nagrak dan Babakan Rema, sedangkan jarak genetik terdekat adalah Nagrak dan Padasari, sehingga Nagrak dan Babakan Rema ini mempunyai kekerabatan yang jauh, sedangkan Nagrak dan Padasari mempunyai kekerabatan yang dekat, di mana nilai perbedaan genetik antar populasi atau FST didapatkan 0,303. Nilai ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perbedaan genetik antar populasi sebesar 30%. Nah, berdasarkan hasil penelitian Mindi di Nagrak, Padasari, Legokuni, Sukakarya, dan Gambang dalam penelitian ini masih dapat direkomendasikan sebagai sumber benih dalam pembangunan hutan. Hendaknya sumber benih dari populasi ini yang berkerabatan dekat tidak ditanam berdekatan. Selanjutnya kita akan mereview jurnal yang berjudul Keragaman Genetik Populasi Sengon yang dengan nama ilmiahnya Paraserianthes falcataria pada hutan rakyat di Jawa berdasarkan penanda RAPD. Jadi pada penelitian ini yang diamati itu adalah keragaman genetik populasi dari sengon berdasarkan penanda RAPD-nya.
Selanjutnya, pada pendahuluannya di sini terdapat pengertian dari Paraserianthes falcataria, di mana spesies tersebut itu dikenal dengan nama lokal sengon yang banyak ditanam pada hutan rakyat di Jawa gitu. Karena pohon ini tergolong pohon yang cepat tumbuh gitu. Nah, selain itu, pohon ini tuh juga multiguna gitu, baik itu dari daunnya, batangnya, dan sistem perakarannya. Akan tetapi, sengon ini ditanam secara monokultur, sehingga tanaman ini mempunyai masalah, yakni mudah terserang hama dan penyakit. Nah, contoh hama yang sering menyerang tanaman ini yaitu ada hama penggerek batang, Citrocera festiva, dumping off, dan karat buru. Nah, kemudian apabila spesies tanaman sengon ini diserang oleh hama Citrocera festiva, dumping off, dan karat buru, ini nanti tanaman sengon ini dapat mati gitu. Maka dari itu diperlukan program pemuliaan yang dapat menghasilkan sengon yang unggul gitu. Nah, untuk melaksanakan program pemuliaan ini, maka diperlukan keragaman genetik yang tinggi. Kemudian, salah satu metode analisa keragaman yang banyak digunakan yaitu salah satunya ini, RAPD atau Random Amplified Polymorphic DNA. Nah, penggunaan penandaan RAPD ini memungkinkan untuk mendeteksi polimorfisme fragmen DNA yang diseleksi dengan menggunakan satu primer bersifat acak gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu RAPD ini apa. RAPD itu merupakan salah satu marker molekuler yang berbasis PCR yang banyak digunakan dalam mengidentifikasi. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk tujuannya yang pertama itu kita untuk mengetahui keragaman genetik di dalam dan antar populasi tanaman sengon pada beberapa hutan rakyat di daerah Jawa. Untuk manfaatnya sendiri, penelitian itu diharapkan dapat memberikan informasi dasar sebagai landasan ilmiah tentang pola keragaman genetik baik di dalam maupun antar populasi untuk kegiatan konservasi sumber daya genetik dan pemulihaan tanaman sengon seperti itu. Maupun bahan dan metode, di sini ada waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini tuh dilaksanakan pada bulan Februari 2011 dan Januari 2012. Jadi penelitian ini tuh membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1 tahun. Di mana tempat penelitiannya itu di Common Laboratory Simo Biotrop dan Laboratorium Silvicultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Nah, adapun bahan dan alat penelitiannya, di sini bahan tanaman yang digunakan yaitu berupa daun yang berasal dari tegakan yang diambil secara acak di beberapa hutan rakyat di Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil scoring pola pita dari 9 populasi di Jawa. Selanjutnya ada prosedur kerjanya. Ya, yang pertama itu diharuskan ekstraksi DNA dalam penelitian ini. Nah, ekstraksi DNA ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode CT-AB dan kit Gen-Elut Sigma. Nah, metode CT-AB ini menggunakan larutan buffer CT-AB gitu. Nah, metode ini dipilih karena lebih murah dan mudah dilakukan menurut Rogers dan Bendick pada tahun 1994. Nah, adapun langkah awal yang dilakukan dari 2 metode ini hampir sama gitu.
yaitu sampel daun sengon ini ditimbang kira-kira takaran itu 0,25 hingga 0,5 gram. Kemudian digerus dengan bantuan nitrogen cair. Habis itu hasil gerusannya ini dimasukkan ke dalam mikrotub 2 ml yang telah diisi 1 ml buffer ekstraksi PID dan 1% markatoetanol. Kemudian setelah itu dilakukanlah proses purifikasi yang dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini bertujuan untuk memperoleh DNA yang memiliki tingkat kemurnian tinggi. Gitu. Selanjutnya dihomogenkan perlahan sampai terbentuk benang-benang putih. Nah, selanjutnya itu kita masuk PCR, di mana PCR ini merupakan proses amplifikasi DNA dari proses PCR yang membutuhkan bahan campuran yang terdiri dari beberapa komponen. Nah, adapun komponen-komponennya yaitu merupakan bahan reaksi PCR ini dapat dilihat pada tabel di jurnal yang telah selanjutnya hasil amplifikasi DNA pada proses PCR ini ditentukan oleh primer yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja scoring fragmen RAPD, di mana hasil PCR yang sebelumnya itu dianalisis dengan melakukan scoring. Nah, profil pita DNA hasil analisis RAPD di scoring dengan ada atau tidaknya hasil amplifikasi gitu. Jadi jika terdapat pita maka genotip dinilai 1, dan jika tidak terdapat pita maka genotip dinilai 0. Selanjutnya hasil scoring ini tuh berguna untuk memperoleh nilai keragaman genetik yang diolah dengan menggunakan program PopGen 32. Selanjutnya, nah baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, ini merupakan gambar 4 hasil amplifikasi PCR menggunakan 5 primer. Dari hasil amplifikasi PCR 5 primer yaitu OPA2, OPB10, OPU5, OPA3, dan OPY5 berkisar antara 1-10 pita. Analisis DNA sengon dengan penanda RAPD dilakukan melalui scoring dari semua individu yang berasal dari 9 populasi dengan jumlah 225 individu. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel 4 hasil pengukuran diversitas 9 populasi sengon di Jawa. Nah, dari tabel 4 ini dapat dilihat bahwa nilai HE dari masing-masing populasi sengon cukup beragam, berkisar antara 0,1328 sampai 0,2946 dengan nilai rata-rata HE populasi sengon di Jawa sebesar 0,2349. Nah, menurut Weising tahun 2005, dominan marker seperti RAPD hanya dapat memproduksi 2 alel pada masing-masing lokus, sehingga nilai HE maksimum adalah 0,5. Maka dari hasil analisis DNA dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa keragaman genetik populasi sengon di Jawa tergolong tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada tabel 5 yaitu hasil rata-rata jarak genetik antar populasi sengon. Nah, pada tabel 5 ini didapat bahwa jarak genetik sengon menunjukkan kisaran antara 0,0123 sampai 0,0814. Nah, dapat dilihat pada gambar, dari hasil penelitian ini, populasi Garut dan Kediri memiliki jarak genetik terjauh yaitu 0,0857. Jarak genetik yang besar ini menandakan bahwa hubungan kekerabatan kedua populasi cukup jauh. Sedangkan populasi sengon Tasikmalaya dari Jawa Barat menunjukkan jarak genetik terdekat dengan populasi sengon Lumajang dari Jawa Timur dengan jarak genetik yaitu sebesar 0,0123. Nah, hasil analisis pengelompokan
pengelompokan dengan jarak genetik menunjukkan famili yang berasal dari populasi yang sama tidak selalu berada dalam kelompok yang sama, menurut Widya Stuti tahun 2007. Selain itu, dari gambar 5 juga menunjukkan bahwa Tasikmalaya dan Lumajang memiliki jarak genetik paling dekat. Dari dendrogram, terdapat 2 kelompok besar dalam populasi ini. Untuk kelompok pertama yaitu terdiri atas Tasikmalaya, Lumajang, Subang, Kuningan, dan Wonosobo, Garut, Sukabumi, Cianjur, dan kelompok kedua adalah Kediri. Nah, Kediri memiliki hubungan jarak genetik yang jauh dengan 8 populasi lainnya. Dendrogram di atas juga menunjukkan bahwa semua populasi mengelompok secara acak karena pola penyebarannya tidak dipengaruhi oleh sebaran geografis. Nah, hal ini juga terbaca dari dendrogram bahwa populasi yang terdapat pada satu daerah yang sama, yaitu Jawa Barat, ternyata memiliki jarak yang dekat dengan provinsi lain. Selanjutnya, jika ditinjau dari letak geografis, masing-masing provinsi memiliki jarak yang jauh. Selanjutnya yaitu ada tabel 6 hasil Analysis of Molecular Variance atau AMOVA. Nah, berdasarkan hasil tersebut pada tabel 6, keragaman genetik yang tersimpan dalam populasi adalah sebesar 82%, sedangkan keragaman genetik antar populasi adalah 8%. Nah, dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa sebagian besar variasi genetik tersimpan di dalam populasi dibandingkan keragaman genetik antar populasi. Nah, adanya keragaman genetik yang tinggi pada populasi sengon ini bertujuan dalam pelaksanaan program pemulihan pohon untuk menghasilkan keturunan yang baik. Selanjutnya, dalam penelitian ini, keragaman genetik populasi sengon sebesar 0,2349, sehingga dari hasil yang didapatkan tersebut menunjukkan bahwa keragaman populasi sengon ini cukup tinggi, mendukung dalam kegiatan pemulihan. Selain itu, juga keragaman genetik yang tinggi ini dapat menguntungkan dalam pelaksanaan konservasi tanaman hutan untuk pelestarian keragaman genetik. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran dari review yang dari jurnal yang kita review. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian ini didapatkan nilai keragaman genetik atau HE sengon di Jawa, yaitu dengan rata-rata nilainya itu 0,2349. Kemudian untuk nilai HE atau nilai keragaman genetik yang terendah itu terdapat pada populasi sengon yang berasal dari Wonosobo, yaitu dengan nilai 0,1328. Sedangkan nilai tertingginya itu didapatkan oleh populasi sengon di Kediri dengan nilai 0,2946. Nah, berdasarkan jarak genetik itu terlihat bahwa populasi sengon Tasikmalaya dan populasi sengon Lumajang ini memiliki jarak genetik terdekat gitu dengan nilai 0,0123, sedangkan jarak genetik terjauh itu didapat oleh Garut dan Kediri, yaitu dengan nilai 0,0814. Adapun pola penyebaran sengon di Jawa itu terjadi secara acak gitu, karena populasi yang terdapat pada satu daerah yang sama ternyata memiliki jarak yang dekat dengan provinsi lain. Kemudian adapun sarannya yaitu pada pelaksanaan kegiatan konservasi ini dilihat dari keragaman genetik yang tinggi. Kemudian populasi sengon yang berasal dari Sukabumi dan Kediri ini cukup mewakili, sedangkan populasi yang memiliki keragaman yang rendah itu cukup diwakili oleh populasi sengon Wonosobo. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Semoga telaah jurnal yang kelompok kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.